Gangguan perkembangan pada anak. Gangguan pendengaran. Apa itu gangguan pendengaran? Ambang batas pendengaran normal adalah -10 hingga 25 desibel. Gangguan pendengaran terjadi saat satu telinga hanya dapat mendengar suara lebih dari 25 desibel. HI dibagi menjadi tingkat keparahan yang berbeda. Ringan, sedang, cukup parah, parah, dan sangat berat. HI dianggap signifikan jika gangguannya di tingkat sedang atau lebih tinggi pada telinga yang lebih baik. Jenis HI dapat berupa konduktif, sensorineural, atau campuran. HI konduktif disebabkan oleh masalah penghantaran bunyi pada telinga luar dan atau tengah. HI sensorineural mencakup gangguan di telinga dalam dan atau saraf pendengaran. HI campuran berisi komponen konduktif dan sensorineural. HI dapat muncul di satu atau dua telinga. Keparahan dan penyebab HI bervariasi pada individu yang berbeda. Metode perawatannya juga berbeda. Apa penyebab gangguan pendengaran? Penyebab genetik mencapai sekitar 50-60% anak dengan HI. Banyak faktor non-genetik yang juga dapat menyebabkan HI saat masa bayi dan anak-anak, seperti infeksi janin selama kehamilan, efek samping persalinan, ikterus neonatal yang parah, meningitis, trauma otak, dan lain-lain. Bagaimana HI memengaruhi anak? Fungsi auditori. Dampak HI menyesuaikan tingkat gangguan pendengarannya. Anak dengan HI ringan sulit mendengarkan bunyi yang samar dan memahami ucapan yang pelan. Anak dengan HI sedang mengalami kesulitan mendengarkan percakapan, terutama di lingkungan yang bising. Anak dengan HI parah nampak jelas kesulitan memahami ucapan dan suara lainnya. Anak dengan HI sangat berat umumnya tidak merespons bunyi lingkungan dan tidak bisa mengandalkan indera pendengaran sebagai alat komunikasi utama. Perkembangan bahasa. HI akan memengaruhi tahap-tahap yang berbeda pada perkembangan bahasa anak. Perkembangan bahasa mereka tergantung pada keparahan dan waktu timbulnya HI. Pemahaman bahasa dan kemampuan ekspresi dapat lebih lemah daripada teman sebayanya dan mereka mungkin kesulitan dalam pengucapan. Saat masa bayi, karena kurangnya umpan balik auditori, frekuensi dan variasi bunyi yang dihasilkan akan berkurang secara bertahap. Mereka akan tertunda mengucapkan kata bermakna pertamanya, memperoleh lebih sedikit kosakata, dan lebih lemah dalam kemampuan membentuk kalimat. HI tidak serta-merta menimbulkan masalah dalam perkembangan kognitif. Namun, kurangnya dasar yang kuat dari bahasa pertama dan pengalaman belajar interaktif akan memengaruhi perolehan informasi dan pengetahuan, serta perkembangan kognitif anak-anak ini. Hasilnya, mereka mungkin gagal mengembangkan potensi secara penuh. Banyak penelitian juga menunjukkan bahwa anak dengan HI kesulitan dalam perkembangan literasi. Anak dengan HI mungkin membatasi komunikasi dan interaksi dengan orang lain, sehingga menghambat hubungan dengan pengasuh dan kawan. Saat tumbuh dewasa, masalah perilaku dan emosi mungkin muncul akibat komunikasi tak efektif dengan teman sebaya dan rendah diri. Masalah koordinasi motorik tercatat pada anak dengan HI parah hingga HI sangat berat. Perkembangan berjalan, berlari, atau memanjat akan lebih lamban daripada teman sebayanya. Mereka mudah jatuh, terutama di lingkungan yang redup dan permukaan tidak rata. Bagaimana membantu anak dengan HI? Diagnosis, perawatan, dan terapi dini sangat penting dilakukan. Perawatan penyebab asal HI dapat dilakukan pada beberapa kondisi, misalnya pembuangan kotoran telinga, perawatan antibiotik untuk otitis media, dan pemasangan pipa Grommet untuk efusi telinga tengah. Untuk HI akibat kondisi genetik atau sindrom,
perlu konseling genetik dan perawatan medis terkait. Penelitian membuktikan manfaat pemakaian alat bantu dengar sejak dini pada perkembangan bahasa anak-anak ini. Penggunaan alat bantu dengar dua telinga dianjurkan untuk persepsi yang lebih efektif pada sinyal bunyi dan lokalisasi bunyi. Untuk anak dengan HI sensori neural parah hingga sangat berat yang tidak terbantu atau terbantu sedikit sekali dengan alat bantu dengar, dokter dapat menyarankan implan koklea atau operasi lainnya. Terapi auditori bertujuan memaksimalkan sisa pendengaran melalui penguatan dini, penyediaan lingkungan akustik yang mendukung, dan penggunaan program habilitasi yang efektif dan komprehensif untuk meningkatkan kesadaran auditori dan kemampuan membedakan ucapan. HI dapat memengaruhi perkembangan bahasa anak, maka dari itu mereka perlu mendapat terapi bahasa dan komunikasi. Semakin dini terapi ini diawali, semakin baik hasil akhirnya. Sebagian anak mungkin tidak mencapai tingkat perkembangan bahasa yang memuaskan setelah memakai alat bantu dengar. Dalam kasus ini, terapis harus mempertimbangkan cara komunikasi lain selain verbal. Di Hong Kong, sebagian besar program rehabilitasi pendengaran menggunakan komunikasi total atau kedwibahasaan bahasa isyarat lisan sebagai konsep dasar. Penting untuk memberi konseling psikologis pada orang tua saat diagnosis dan mengajari mereka cara berkomunikasi dengan anaknya. Mendorong anak memakai alat bantu dengar, memberikan terapi bahasa, berpartisipasi di kelompok dukungan orang tua, dan menghadiri tinjauan medis rutin dapat membantu anak dengan HI secara efektif. Kesimpulannya, identifikasi dan intervensi dini penting dalam mencapai hasil yang diinginkan untuk anak-anak ini.